Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kaki kami. Firman-Mu adalah pimpinan dalam kehidupan kami. Kami sadar kami hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan. Oleh karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun kami sehingga kami tidak salah di dalam langkah. Dan biarlah hidup kami Tuhan, kami rindu. Hidup kami adalah hidup yang menyenangkan-Mu, hidup yang menjadi kesaksian bagi-Mu. Dan melalui kehidupan kami boleh membawa banyak jiwa kepadamu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini kami bersyukur kami diberikan lagi kesempatan oleh Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kedalaman firman-Mu. Berkati setiap kami maupun hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dipakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Jumat. Apa kabar semuanya? Kok kayak tegang sih? Happy Friday. Puji Tuhan. Mungkin kekenyangan kali ya makannya, jadinya pada lemes. Saudara, topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah ku percaya janji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak orang yang suka berjanji. Misalnya dalam kampanye pemilu, salah seorang calon presiden menyampaikan janji politiknya. Salah satunya adalah memberantas korupsi jika dia terpilih menjadi presiden. Tapi ternyata saudara, partai yang dipimpinnya adalah partai yang anggotanya paling banyak terlibat kasus korupsi. Atau mungkin di kantor, atasan berjanji kepada bawahan akan menaikkan jabatan apabila berhasil mencapai target, atau berjanji akan menaikkan gaji. Tapi ternyata gaji tidak kunjung naik. Atau mungkin suami berjanji kepada istri akan membelikan cincin berlian 3 karat. Namun sudah 10 tahun ditunggu-tunggu, cincin gak pernah dibeli-beli. Jangan gitu Andi. Atau mungkin seorang pemuda yang berjanji hendak menikahi seorang gadis, tapi janjinya tidak ditepati. Malah pemuda itu pindah ke lain hati, meninggalkan gadis tersebut. Ada begitu banyak orang yang ingkar janji, sehingga ada syair lagu yang bunyinya seperti ini. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Saudara tahu lagu itu? Atau lagu dangdut, syairnya seperti ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tahu saudara lagunya? Itulah janji manusia, seringkali berujung pada kekecewaan. Manusia sering ingkar janji. Hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya. Kenapa janji Tuhan dapat dipercaya? Pertama, karena janji Tuhan adalah janji yang murni, yang terambil dari Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, angka 7 dalam Mazmur 12 ayat ke-7 ini menunjukkan makna simbolik bahwa janji firman Tuhan itu adalah sempurna, melampaui apapun yang murni di dunia ini. Seperti
emas yang murni, perak yang murni, susu yang murni, apalagi minyak yang murni. Semuanya tidak dapat melampaui firman Tuhan. Hanya janji firman Tuhanlah yang sempurna. Dan seperti itulah saudara, digambarkan kemurnian janji Tuhan. Artinya, janji Tuhan itu adalah janji yang tidak ada kebohongannya. Janji yang dapat dipercaya, janji yang dapat diandalkan, janji yang tidak pernah gagal, janji yang bukan asal-asalan, janji yang bukan mudah-mudahan. Karena semua janji Tuhan mengandung kebenaran dan kepastian yang mutlak, bukan seperti janji manusia. Ada seorang warga bertanya kepada Pak Kades yang mau nyalon lagi. Warga ini berkata, Pak Kades, dulu waktu kampanye janji mau bangun pos ronda. Kok sampai sekarang janji Bapak tidak dipenuhi? Kok mau nyalon lagi sih Pak? Lalu Pak Kades menjawab, untung saya masih kasih janji daripada nggak saya kasih apa-apa. Lalu si warga bertanya lagi, sekarang Bapak mau kasih janji apa lagi? Lalu Pak Kades bilang, saya janji tidak akan ingkar janji lagi. Bener ya Pak? Lah ya benar, itu kan janji. Tapi kalau saya kepilih lagi ya, dasar janji-janji melulu. Saudara, ini janji manusia. Janji manusia seringkali tidak dapat dipegang. Janji manusia seringkali mengecewakan. Hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, apabila saudara tengah meragu-ragukan pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa janji Tuhan itu murni. Bila Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud, maka dia pasti akan menggenapinya dalam hidup saudara. Karena dia Allah yang setia, Allah yang konsisten, dan Allah yang adil. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika terpisah dari unitnya di Kepulauan Pasifik. Dan saat dia berada di dalam hutan sendirian di dalam pulau itu, dia mendengar tentara musuh mulai mendekati tempat persembunyiannya. Lalu tentara Amerika ini bersembunyi dengan naik ke atas bukit. Dan di atas bukit itu dia menemukan ada beberapa gua. Akhirnya dia masuk ke dalam salah satu gua. Dan di dalam gua itulah dia sadar kalau tentara musuh melihatnya. Lalu karena dia takut, tentara Amerika ini berdoa, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi aku. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Selesai berdoa, tentara Amerika ini langsung tiara. Dan dia mendengar langkah tentara musuh mulai memasuki gua-gua yang ada di atas bukit itu. Lalu tentara Amerika ini berpikir, mungkin kali ini Tuhan tidak akan menolong saya. Tidak lama kemudian, dia melihat ada seekor laba-laba sedang membangun jaringnya di depan gua tempat dia bersembunyi. Lalu dia berkata dalam hatinya, saat ini yang aku butuhkan tembok pertahanan. Tapi kenapa Tuhan memberi jaring laba-laba? Pasti Tuhan sedang bercanda nih. Lalu dari dalam gua dia melihat
ada seorang tentara musuh mulai mendekati gua tempat dia bersembunyi. Lalu tentara Amerika ini mulai siap-siap memberikan perlawanan terakhir. Tapi herannya saudara, ternyata tentara musuh hanya melihat sekilas lalu pergi begitu saja. Tiba-tiba dia menyadari bahwa jaring laba-laba itulah yang membuat tentara musuh berpikir bahwa gua tersebut belum pernah dimasukin orang. Dari kejadian itu, tentara Amerika ini langsung berdoa minta ampun kepada Tuhan karena telah meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring laba-laba lebih kuat dari tembok beton. Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah berat seperti tentara itu dan tidak punya pegangan. Pegang janji Tuhan, karena itu pegangan yang dapat dipercaya. Walaupun kadang Tuhan menjawab doa tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah saudara, firman Tuhan tidak pernah salah, 100% benar. Janji firman Tuhan pasti akan digenapi kalau saudara setia kepada pribadi Kristus dan janji kebenarannya. Poin yang kedua, karena janji Tuhan ada selalu tepat, yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Sama-sama kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, konteks dari ayat di atas adalah khotbah Petrus tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim segala hakim. Untuk apa dia datang ke dunia? Untuk menghakimi umat manusia. Yang percaya diselamatkan dan yang tidak percaya dibinasakan. Lalu kita masuk dan bumi yang baru. Para pendengarnya, sebagian ada yang percaya dan sebagian lagi ada yang meragukan. Itu sebabnya Petrus menuliskan surat yang kedua ini untuk menjelaskan kepada jemaatnya yang bertanya tentang bila mana hari Tuhan akan terjadi. Karena melihat ada banyak kesimpangsiuran yang terjadi di dalam masyarakat yang menganggap bahwa hari Tuhan itu adalah omong kosong belaka. Tidak benar. Itu sebabnya saudara, Petrus menuliskan surat ini. Dan Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Karena dia masih sabar kepada manusia yang dikehendakinya. Bahwa mereka tidak akan binasa. Mereka akan berbalik dan bertobat. Dan Petrus menekankan bahwa waktu Tuhan yang singkat itu tidaklah sama dengan waktu manusia yang begitu panjang. Pikiran Tuhan yang tidak terbatas tidaklah sama dengan pikiran manusia yang terbatas. Dan janji Tuhan yang setia tidaklah sama dengan janji manusia yang kadang hanya janji omong kosong belaka. Memang saudara, dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, itu tidak bisa dilakukan menurut kata hati
atau pikiran manusia. Sebagai manusia, kadang kita menganggap waktu berjalan begitu lambat dan Kristus tidak datang-datang juga. Sehingga manusia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak akan terjadi. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sejauh mana saudara percaya Kristus pasti datang? Untuk yakin 100%, saudara harus fokus pada apa yang telah digenapkan oleh Kristus. Semua penggenapan Kristus di bumi ini, mulai dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, itu semua sudah terbukti. Kalau 5 hal sudah terbukti dengan mujizat dan tidak pernah salah, maka hal yang keenam, yaitu kedatangannya, itu pasti akan terbukti. Suatu hari ada seorang spesialis kanker yang terkenal yang bernama Dr. Mark. Dia diundang ke sebuah konferensi di luar kota untuk mendapatkan Nobel atau penghargaan dari bidang medis. Saat dia terbang ke tempat tujuan, tiba-tiba pesawat yang dia tumpangi mengalami gangguan teknis dan harus mendarat darurat di kota terdekat. Karena khawatir terlambat, akhirnya Dr. Mark menyewa mobil. Dan dalam perjalanan, badai menghadang dan Dr. Mark tersesat. Tidak lama kemudian, dia menemukan ada sebuah rumah untuk berteduh. Dan pemilik rumah itu adalah seorang wanita dan mengizinkan Dr. Mark untuk berteduh. Selama Dr. Mark berteduh, dia memperhatikan bahwa wanita itu terus berdoa di samping anaknya yang sedang terbaring lemah. Dan wanita itu bercerita bahwa anaknya menderita kanker yang langka. Dan hanya ada satu dokter yang dapat mengobatinya. Dokter itu bernama Mark. Namun wanita ini tidak mampu untuk membayar dokter itu. Lalu wanita itu menambahkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doa saya. Tapi saya yakin suatu hari nanti Tuhan pasti memberi jalan keluar. Dan malam itu saudara, Tuhan menjawab doa wanita itu. Saat kita percaya, maka kita tidak akan dikecewakan. Tetap setia saudara, menanti pertolongan Tuhan. Jangan terpengaruh lamanya waktu, tapi tetap fokus pada Tuhan dan janjinya. Sebab Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Jadi, jika saat ini ada sesuatu yang saudara harapkan, tapi belum terwujud, padahal mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, tapi belum ada jawaban. Jangan menjadi ragu saudara, tapi tetap sabar, tetap tabah menanti penggenapan janji Tuhan. Walaupun sulit, walaupun mungkin saudara diejek, saudara dihina, saudara mendapat perlakuan yang tidak adil, mendapat kecurangan, saudara harus tetap setia dan percaya bahwa janji Tuhan pasti tepat waktunya. Dan apabila saat ini
ada saudara yang belum percaya atau masih meragukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebenarnya Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara agar saudara semakin sungguh-sungguh beriman kepadanya. Ingat saudara, jangan sampai terlambat. Kalau Kristus belum datang, mungkin saudara yang bisa pergi duluan. Sebab itu, bagi yang belum percaya, bagi yang masih meragukan, dan bagi yang masih mencari-cari tentang keselamatan, segeralah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang ketiga, janji Tuhan memberi kemenangan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, konteks seluruh pasal 15 adalah tentang kebangkitan Kristus. Lalu Paulus menjelaskan klimaksnya bahwa kebangkitan Kristus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Dan ayat yang ke-57 adalah kesimpulannya bahwa kemenangan Kristus menjadi jaminan kemenangan kita. Saudara, musuh yang ditakuti oleh manusia ada 3, yaitu kematian, pencobaan dari si jahat, dan kuasa dosa yang selalu menggerogoti hidup manusia. Dan tidak ada manusia yang dapat melawan hal itu. Namun demikian, kebangkitan Kristus mengalahkan ketiganya. Itu sebabnya kebangkitan Kristus adalah garansi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita yang percaya kepada Kristus akan diberikan kemenangan di dalam menghadapi godaan dosa, pencobaan si jahat, maupun menghadapi kematian. Ini berarti saudara, orang percaya pasti akan mengalami kemenangan. Sebab janji Tuhan memberi kepastian kemenangan yang pasti. Pada tanggal 7 Desember 1998, di Armenia terjadi gempa bumi yang berkekuatan 6,9 skala Richter dan menghancurkan beberapa bangunan termasuk sebuah sekolah. Dan saat mendengar berita itu, ada seorang bapak berlari dengan kencang menuju sekolah tersebut, tempat anaknya bersekolah. Dan pada saat dia berlari, dia teringat kalimat yang selalu dia ucapkan kepada anaknya. Anakku, apapun yang terjadi, Papa tidak akan pernah meninggalkanmu. Papa akan selalu bersamamu. Dan saat dia sudah berada di depan sekolah itu, ternyata sudah banyak orang-orang berkumpul. Saat itu, si bapak hanya bisa terdiam dan menangis, memikirkan nasib anaknya, tanpa bisa berbuat apapun. Namun kemudian, bapak ini memutuskan untuk mencari anaknya. Lalu dia berjalan di atas puing-puing bangunan yang runtuh, dan dia berhenti di suatu tempat yang dia yakini bahwa itu adalah kelas anaknya. Dengan menggunakan kedua tangannya, bapak ini mengangkat batu-batu yang runtuh. Dengan menangis dan sambil terus mengangkat dan menggali, bapak ini
terus berdoa di dalam hatinya untuk keselamatan anaknya. Melihat apa yang dilakukan oleh bapak ini, ada seorang warga yang melihat dan berkata kepada bapak ini, "Pak, sudahlah, tidak ada gunanya Pak. Mereka semua pasti sudah mati." Mendengar itu, bapak itu berkata, "Hei kamu, diam saja di situ. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa bantu saya." Akhirnya orang yang menegur dan dibantu oleh beberapa warga, mereka akhirnya membantu bapak ini. Beberapa jam setelah mereka membantu bapak ini, mereka menjadi capek dan beristirahat. Tapi bapak ini tidak kenal lelah. Dia terus menggali dan menggali. Selama 18 jam menggali, tiba-tiba dia mendengar suara dari bawah papan. Dan langsung bapak ini mengangkat papan itu dan berteriak, "Armando!" Dan terdengar suara dari bawah, "Papa!" Ternyata saudara, ada 14 anak yang berhasil diselamatkan. Setelah semua anak-anak ini berhasil diselamatkan, Armando berkata kepada teman-temannya dan didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Armando katakan, "Lihat, aku sudah bilang kan, ayahku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita." Saudara, janji yang selalu diucapkan oleh ayahnya itu selalu diingat oleh Armando dan dipegang oleh Armando. Bahkan Armando yakin ayahnya tidak akan pernah membiarkan dan akan menolongnya ketika dia dalam kesulitan. Dan itu terbukti saudara, sehingga Armando tidak takut mati. Dalam hidup ini, saudara takut apa? Takut kematian? Takut menghadapi godaan si jahat? Takut tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa? Firman Tuhan mengatakan, lawanlah si iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Sebab Tuhan berjanji akan memberimu kemenangan. Minta saudara, minta kuasa kebangkitan Kristus untuk saudara dapat menaklukkan godaan si jahat dan kuasa dosa. Dan saudara dapat berkata tidak terhadap godaan tersebut. Walaupun saudara harus menghadapi maut. Ingat, bagi orang percaya, maut adalah pintu menuju kekekalan. Mulai hari ini, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah kekuatan menghadapi persoalan apapun. Janji Tuhan adalah selalu tepat. Dan janji Tuhan adalah jaminan kemenangan. Saudara, tetap pegang janji Tuhan dengan segenap hatimu. Amin.